Sebuah rancangan undang-undang yang menentukan regulator Amerika mana yang mengawasi kripto sudah bertahun-tahun menunggu pemungutan suara di sidang paripurna. Sekarang rancangan itu akhirnya punya tanggal yang pasti dan sekaligus punya sebuah masalah. Pemimpin mayoritas Senat John Thune mengajukan mosi untuk melanjutkan pada Sabtu pagi, menetapkan pemungutan suara pada Selasa, 15 September, sehari setelah Senat kembali dari reses Agustus. Sebelum reses itu berlangsung, kubu Demokrat sudah lebih dulu menghadang upaya pemungutan suara. Agar rancangan ini melaju, sedikitnya 7 anggota non-republik harus mendukung mosi tersebut, dan sampai sekarang suara sebanyak itu belum terkumpul. Negosiasi masih berjalan soal aturan etika dan soal stablecoin, sementara 6 asosiasi perbankan menekan para senator agar memperketat larangan membayar imbal hasil kepada pemegang stablecoin. Para pedagang di pasar prediksi sudah menggeser peluangnya keluar dari tahun ini, dengan kontrak atas pengesahan sebelum 1 September kini diperdagangkan pada 2 sen. Apa yang terjadi pada September menentukan apakah struktur pasar kripto dikunci lewat undang-undang atau tetap seperti sekarang. Sebagian orang yang menjalankan server pembagian Bitcoin baru tahu mereka dirampok sebelum ada yang memberitahu bahwa ada lubang yang harus ditutup. Node Lightning, mesin yang selalu menyala untuk meneruskan pembagian Bitcoin instan bagi para pedagang, sedang dikuras. Dan mereka yang menjalankan perangkat lunak sumber terbuka BTC Pay Server kini berpacu menambal sistem. Produsen dompet perangkat keras Foundation dan publikasi Bitcoin Citadel 21 sama-sama menyatakan node mereka disapu bersih. Setidaknya pada sebagian kasus, uangnya sudah hilang berjam-jam sebelum peringatan publik proyek itu keluar. Di bawah masalah pertama itu ada masalah kedua. BTC Pay menyebut celah yang sedang diserang bukan celah yang mereka ungkap di catatan perubahan. Artinya operator yang sudah menambal isu yang diumumkan bisa jadi masih terbuka. Belum ada angka total yang diumumkan atas dana yang diambil. Bagi siapapun yang menjalankan node untuk menerima pembagian Bitcoin, posisi praktisnya hari ini adalah menambal celah yang diketahui dan benar-benar aman, bukanlah hal yang sama. Angka yang menggerakkan Bitcoin pekan ini sama sekali bukan angka kripto. Data upah non-pertanian Amerika untuk bulan Juli keluar di minus 23.000 pekerjaan. Ekonomi justru kehilangan pekerjaan pada bulan yang diperkirakan para peramal akan menambah 80.000, meninggalkan jarak 103.000 antara perkiraan dan kenyataan. Bitcoin naik melewati $65.000 dalam beberapa jam setelah rilis itu. Alasan yang diberikan para pedagang cukup lugas. Pasar tenaga kerja selemah itu membuat kenaikan suku bunga Federal Reserve pada September jauh lebih sulit dibenarkan, sehingga mereka menyingkirkan kenaikan itu dari harga. Ini menjadi pengingat di mana Bitcoin berada sekarang, cukup dekat dengan sistem keuangan lain sehingga satu laporan tenaga kerja bisa menggerakkannya lebih jauh daripada kebanyakan hal di dalam kripto. Sentimen tidak mengikuti harga. Indeks ketakutan dan keserakahan tetap berada di wilayah takut, di angka 30. Sepanjang pekan ini Bitcoin tercatat naik sekitar 3,5%. Subscribe sekarang